di salah satu kampus di Makassar yang ya kita sebutkan aja Stiba. Ya, itu kampus memang berafiliasi ke Wahabi. Banyak dapat ya pengen masuk jurusan hadis. Tapi masa akhirnya apa? Kita belajar di syariah, kaget yang tadinya dulu kita madhabnya madhab tarjih. Pokoknya yang benar ini yang dirojihkan oleh ustadz-ustadz kita. Kaget diajarkan oleh para masyayikh kita, apalagi kitab dasar kitab kurikulum kampusnya itu Bidayatul Mujtahid. Itu kitab perbandingan mazhab. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang rojih dari dari masyayikh di sana. Pokoknya kita disampaikan nih pendapat para ulama kita, nggak ditarjih. Lah kok beda ya? Nggak kayak di Indonesia. Kita semakin bingung di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Pemirsa Mirsyad TV yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah video, yaitu mantan dari Ustadz Salafi yang kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Semakin hari Ustadz Salafi ada saja yang pindah haluan, artinya kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah, karena mereka menyadari ajaran-ajaran yang di dalam Salafi Wahabi ini banyak kerancuan, banyak terjadi kebohongan, penyimpangan dan yang lain-lainnya. Walaupun di suatu sisi banyak pula orang-orang NU, orang-orang Azwajah yang hijrah ke manhaj salaf ini karena ketidaktahuan mereka. Mereka terjebak, mereka ditipu seakan-akan yang dibawa itu benar. Karena menurut sabda Nabi, yuhsinunal qaula wal qila. Kata-kata mereka baik, manis, cuman terdapat jebakan Batman sehingga mereka tertipu, terpedaya, hingga mereka terperangkap masuk ke dalam ajaran yang penuh kesimpang siuran, ajaran yang pada hakikatnya menyesatkan umat. Baiklah Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, mari kita simak ulasan singkat dari Ustadz mantan Salafi. Mudah-mudahan bisa dapat sedikit demi sedikit menyadarkan saudara kita yang masih terjebak dalam ajaran Salafi Wahabi. Mari kita simak videonya. Mohon pencerahan, mudah-mudahan ada saudara-saudara kita yang lulusan Madinah juga menonton, bisa terinspirasi. Mohon maaf atas kurang sopanan ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini beberapa kali ditanya ke saya. Baik, itu di salah satu kampus di Makassar yang ya kita sebutkan aja Stiba. Ya, itu kampus memang berafiliasi ke Wahabi. Banyak dapat ya pengen masuk jurusan hadis. Tapi masa akhirnya apa? Kita belajar di syariah, kaget yang tadinya dulu kita madhabnya madhab tarjih. Pokoknya yang benar ini yang dirojihkan oleh ustadz-ustadz kita. Kaget diajarkan oleh para masyayikh kita, apalagi kitab dasar kitab kurikulum kampusnya itu Bidayatul Mujtahid. Itu kitab perbandingan mazhab. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang rojih dari masyayikh di sana. Pokoknya kita disampaikan nih
pendapat para ulama kita, nggak ditarjih. Lah kok beda ya? Nggak kayak di Indonesia. Oh, kita semakin bingung di sana tuh. Malah justru bingung kita di sini nih. Ya. Kemudian kita bertemu dengan salah seorang masyayikh di sana. Beliau ini luar biasa. Ya. Beliau namanya itu Dr. Abdullah Zahim. Itu pentahkik nomor 1 yang direkomendasikan tahkikannya itu. Jadi beliau mentahkik kitab Bidayatul Mujtahid. Ya. Jadi beliau inilah yang banyak memberikan kita pencerahan tentang mazhab. Ya. Akhirnya setelah ketemu beliau kita mulai paham pentingnya bermazhab. Beliau juga yang merekomendasikan tuh, kita nggak akan pernah menjadi faqih. Ya. Kalau kita belajar nih Bidayatul Mujtahid. Kalau antum pengen jadi faqih, kata beliau, belajar tuh mazhab ente. Ya. Mazhab yang berkembang di negara kita. Ente jangan pulang, itu pesan beliau ke kita. Ente jangan pulang-pulang dari sini bawa mazhab sini. Ya. Ente pulang ke Indonesia bawa ajarkan mazhab Syafi'i. Lah kita bingung. Ini Ustadz Wahabi tapi ngajarin begini. Ngajarin salah nih. Ya, akhirnya di situ kita banyak pencerahan. Sampai kemudian kita juga ketemu dengan salah seorang dosen. Ya. Ini nama beliau unik. Ya. Karena klan beliau ini klan yang termasuk kabilah yang jarang di sana. Namanya Syekh Badar Al-Nadir. Nadir itu artinya jarang. Dan memang klan beliau paling sedikit di Saudi. Ini salah satu klan Saudi, ya. Al-Su'ud. Ini Syekh Masya Allah banyak sekali memberikan kita pencerahan. Karena beliau ngajarin kita usul fikih, disitulah kita mulai tercerahkan. Terutama konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau bukan Wahabi, beliau bukan Taimi, tapi beliau sering memuji Imam Fakhrur Razi, ya. Memuji Asy'ariyah. Kita bingung ini Wahabi atau bukan. Ya, ini Syekh ngajarin di kampus Saudi, ngajarin di Madinah, tapi banyak muji Asy'ari. Tapi beliau bukan Asy'ari, beliau nggak mau bilang beliau Asy'ari. Ya mungkin kita lihat, ya mungkin ini sikap biar beliau tidak dikeluarkan di kampus. Ya, karena setiap dosen itu Bapak Ibu sekalian diawasi, ada mata-mata. Ya, siapa yang melenceng dari kurikulum, udah dikeluarin tuh, besok nggak ngajar lagi. Ya, benar, Buya. Termasuk beliau tuh yang disebutkan oleh Buya. Dikeluarkan. Kenapa? Karena udah mulai terang-terangan. Jadi cara aman supaya tidak dikeluarkan dari kampus gitu. Ya, sembunyi-sembunyiannya tuh. Ya, alhamdulillah kita banyak tercerahkan dari situ. Sampai kita mulai tuh belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, akidah aswaja. Dari kita mulai membaca kitab-kitab Syekh Said Fuda. Syekh Said Fuda ini salah seorang ulama kontemporer yang fokus kepada ilmu akidah, ilmu kalam. Ya. Beliau banyak tuh ya kitab-kitab yang insya Allah ya bisa direkomendasikan lah menjadi kitab acuan kita untuk belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk kitab yang paling, yang menurut saya ya, yang paling luar biasa dari beliau, Syekh Said Fuda, yang juga banyak mencerahkan kepada saya, Al-Faqir, itu syarah kitab Tahawi. Ya, Tahawiyah. Ya. Itu ada 2 jilid tuh. Bagus ya kitabnya. Saya banyak belajar dari beliau tuh, dari internet, dari YouTube. Akhirnya kita coba cari grup-grup yang bisa terhubung ke beliau. Alhamdulillah kita nggak sampai khatam, tapi lumayan banyak membahas atau mengkaji dengan beliau kitab Tahawi itu, syarah Tahawi. Sampai kemudian kita jadi debat jadi suka debat. Ya. Kita jadi suka, walaupun kita masih taimi waktu itu, belum murni aswaja. Ya, masih membaca salah satu syarah beliau itu kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali. Itu mantap, luar biasa, bagus sekali. Disitulah saya banyak tercerahkan dari beliau, sehingga memutuskan teman saya yang kuliah di Syam, Damaskus, kata beliau, ente ngaji sama Habib Ali Al-Jufri. Beliau punya dars banyak di YouTube. Ya, salah satu syarah beliau itu kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali. Itu mantap, luar biasa, bagus sekali. Disitulah saya banyak tercerahkan dari beliau, sehingga memutuskan untuk
benar-benar taubat, hijrah, ya, dari Wahabi jadi Taimi sampai kemudian murni jadi Aswaja, ya, dari belajar fikih, kemudian belajar akidah, sampai kemudian kita belajar tasawuf. Akhirnya ketika ke Indonesia, sampai ke Ciputat, ketemu dengan para buya-buya. Karena memang kita lagi mencari, akhirnya kita direkomendasikan, ya udah sama salah seorang teman kita. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, demikianlah video yang kami bawakan, mudah-mudahan menjadi wasilah sadarnya saudara-saudara kita yang ada di Salafi Wahabi sehingga kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah, dan mereka yang masih terperangkap juga bisa keluar, bisa sadar terhadap penyimpangan ajaran Salafi Wahabi yang mengaku paling sunnah ternyata bukan sunnah, tapi mereka yang ahlul bid'ah yang sesungguhnya. Mudah-mudahan konten kami kali ini bermanfaat bagi kita bersama. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, demikianlah apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan dan bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.